Selamat pagi Mama Papa, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini saya kita mengucap syukur karena di pagi ini kita bisa berkumpul, bisa saling berbagi cerita, sharing untuk pendidikan anak-anak kita di acara parenting SMP Sudarso. Di pagi hari ini kami juga mengucapkan selamat datang untuk Mama Papa, para orang tua wali murid, sudah mau berkontribusi, sudah mau berbagi waktu bersama kita dalam acara ini. Terima kasih juga kepada kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Jajat Sudrajat, kepada Bapak Ibu Guru SMP Sudarso, saya ucapkan terima kasih. Adapun susunan acara parenting hari ini, yaitu yang pertama adalah doa pembukaan dari Miss Febri, lalu yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salib Suci, yang ketiga adalah profil sekolah SMP Sudarso beserta guru, lalu keempat adalah informasi dari kurikulum, yang kelima informasi dari kesiswaan, yang keenam informasi seragam dari Ibu Lucy, yang ketujuh doa penutup oleh Miss Febri. Dan dari rangkaian ini kita akan menghasilkan di terakhir Mama Papa bisa melihat hasil video pembelajaran aktivitas murid-murid kita, anak-anak kita di tayangan setelah acara ini selesai. Terima kasih. Untuk melanjutkan acara kita hari ini, kita buka acara parenting ini dengan doa pembukaan yang dipimpin oleh Miss Febri. Dipersilakan kepada Miss Febri. Ibu, sebelum kita memulai parenting pada pagi hari ini, kita akan memohon berkat dari Tuhan terlebih dahulu. Namun sebelumnya bahwa doa pada hari ini, pada pagi hari ini akan saya pimpin secara Katolik, dan bagi Bapak Ibu yang beragama non-Katolik dimohon untuk menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan hati kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami secara cuma-cuma. Terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari malam hingga pada pagi hari ini, sehingga kami boleh melaksanakan kegiatan kami. Secara khusus pada hari ini kami akan melakukan parenting bersama dengan orang tua dari siswa-siswi kami. Semoga apa yang kami rencanakan, apa yang kami bicarakan pada hari ini boleh terlaksana demi kemajuan sekolah dan terlebih-lebih kemajuan anak didik yang Engkau percayakan kepada kami. Campur tanganlah Engkau di dalamnya agar segala hal, segala sesuatu yang kami bicarakan benar-benar terwujud sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkatilah juga orang tua dari para siswa-siswi, semoga mereka tetap dalam keadaan sehat, terutama dalam mendampingi anak-anak mereka di rumah dalam mengikuti PJJ. Berkatilah kami ya Tuhan, Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Miss Febri. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salib Suci. Dipersilahkan kepada Mama Papa untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Salib Suci. Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan ke acara berikutnya, kita akan bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Salib Suci. Maka dari itu saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri.
profil dari Bapak Ibu guru, pengampu, pengajar di SMP Sudarso. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua murid beserta anak-anakku yang Bapak kasih kelas 7, 8, dan kelas 9. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Chandra Setiawan, biasa dipanggil Pak Chandra di sekolah. Pada tahun ini, tahun 2020-2021, saya akan mengajar IPS kelas 7 dan 8. Dan di tahun ini, saya akan mendampingi kepala sekolah untuk menangani urusan kurikulum. Sekian perkenalan dari saya. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu orang tua, wali siswa-siswi SMP Sudarso. Perkenalkan, nama saya Jansen Ginting. Saya mengampu mata pelajaran matematika untuk kelas 9 dan dipercayakan untuk membantu kepala sekolah di bagian kesiswaan. Jadi segala informasi dan kendala dalam PJJ bisa menghubungi saya. Terima kasih. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat berjumpa dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Agustinus Wibowo. Saya mengajar PKN kelas 7, 8, dan 9 dan mengajar IPS kelas 9. Saya siap untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran ini. Kami juga mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk mendampingi pembelajaran putra-putrinya di rumah, mempersiapkan segala perlengkapannya, segala sesuatu kebutuhannya untuk pembelajaran daring. Semoga dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih dan selamat siang. Shalom. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Tresia Febrianti. Saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik untuk kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Juga sekaligus wali kelas dari kelas 8A. Terima kasih. Halo, salam sejahtera Mama Papa SMP Sudarso. Perkenalkan, nama saya Siska Elizabeth. Saya pengampu untuk pelajaran IPA untuk kelas 7, 8, dan 9. Salam kenal. Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu serta orang tua wali SMP Sudarso. Perkenalkan, saya
Ibu Lia Susilawati mengampu materi pelajaran seni budaya dan bahasa Sunda kelas 9. Hatur nuhun. Halo, selamat pagi Bapak Ibu, para orang tua siswa SMP Yosudarso. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tiwi, biasa dipanggil oleh anak-anak Ibu Tiwi atau Mem. Di sini saya mengampu pelajaran bahasa Inggris dan untuk tahun ajaran ini saya menjadi wali kelas 8B. Terima kasih. Selamat pagi untuk orang tua siswa, salam sejahtera dan sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Luciana. Kalau anak-anak bilang saya adalah Ibu Lucy. Untuk tahun ini saya mengajar matematika dan wali kelas 9A. Terima kasih. Shalom Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Regina Merlin. Saya adalah guru bahasa Indonesia di SMP Yosudarso Bandung. Saya mengajar kelas 7, 8, dan 9. Terima kasih. Sampurasun, Bapak Ibu semua, nama saya Muhammad Torik Kamal. Saya biasa dipanggil Pak Torik atau Pak Kim. Saya di sini mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan (PJOK) dan mengampu bahasa daerah yaitu bahasa Sunda. Terima kasih, dan saya pun di sini menjadi wali kelas 9B. Sampurasun. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mansala, saya bagian Musakamati. Terima kasih. Pagi, saya Lia, saya bagian keuangan sekolah. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Adil. Saya bekerja di bagian penata usaha. Terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Pak Matius Sudianto. Saya bertugas di Kompleks SMP Yosudarso sebagai pekerja. Terima kasih atas waktunya. Amin. Selamat bekerja. Selamat pagi untuk Bapak dan Ibu wali kelas SMP Yosudarso. Selamat ketemu dengan saya, Pak Yanayadi. Kebetulan saya di SMP Yosudarso sebagai tim security. Saya doakan untuk Bapak Ibu wali murid sehat-sehat selalu, dan untuk ditunggu kerjasamanya antara tim keamanan, security, sama anak-anak ibu bapak. Demikian pengenalan ini. Selamat siang, tetap semangat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Sudarso. Persilahkan kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Sudarso. Selamat pagi Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7, 8, 9 SMP Yosudarso Bandung. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Paulus Jejat Sudrajat. Rekan-rekan saya sering memanggil saya Pak Jejat. Pada tahun ajaran 2020-2021 ini, saya dipercaya oleh Yayasan Salib Cuti untuk menggantikan Bapak Isidorus Sadar. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian yang telah menitipkan putra-putrinya untuk kami didik dan kami kembangkan segala potensinya di SMP Yosudarso Bandung ini. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan parenting kali ini,
setidaknya ada 4 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa struktur kurikulum mengalami penyesuaian di masa pandemi ini, yaitu anak-anak belajar mulai dari Senin sampai dengan Jumat, dimulai jam 7 sampai kurang lebih jam 12 siang. Dan dalam satu harinya itu maksimal ada 3 mata pelajaran. Kemudian yang kedua, sistem PJJ atau BDR yang diterapkan di SMP Yosudarso ini menggunakan blended learning, yaitu penggabungan antara pembelajaran secara daring dan pembelajaran secara luring. Pembelajaran secara daring yaitu pembelajaran secara interaktif antara guru dan siswa melalui akses internet, contohnya dengan memakai Zoom, Google Meet, atau video conference lainnya. Sementara untuk pembelajaran luring yaitu pembelajaran secara mandiri yang terbimbing oleh Bapak Ibu guru pengajar, contohnya mengerjakan tugas-tugas dengan atau menonton tayangan-tayangan pendidikan yang disiarkan melalui televisi. Yang ketiga, untuk pembayaran segala macam keuangan sekolah, dimohon Bapak Ibu membayarkannya secara transfer melalui virtual account kepada bank yang ditunjuk. Dalam hal ini, SMP Yosudarso kerjasama dengan Bank OCBC NSP. Apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam hal mentransfer, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menghubungi bagian penata usaha kami. Yang keempat, ini yang paling penting Bapak Ibu dalam PJJ ini. Saya mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk mengkondisikan putra-putrinya demi kelancaran pembelajaran. Sebagai contoh, 1. Bapak Ibu sediakan kuota internet buat bagi putra-putrinya supaya PJJ-nya berjalan lancar. Yang kedua, bagi putra-putri Bapak Ibu yang mengalami kesulitan atau kendala dalam pengoperasian Google Classroom yang kami gunakan, kami persilahkan untuk hadir ke sekolah. Nanti di sekolah kami akan jelaskan bagaimana cara menggunakan Google Classroom tersebut. Untuk lebih jelasnya, nanti bagian kesiswaan akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanan kami selama ini kurang memuaskan. Semoga kedepannya kita bisa bekerja sama untuk memajukan sekolah kita tercinta ini. Mari maju bersama SMP Yosudarso. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Yosudarso. Selanjutnya kita akan berbagi informasi dari seksi kurikulum. Dipersilahkan kepada Pak Chandra untuk menyampaikan informasinya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelinus Chandra Setiawan, biasa dipanggil Pak Chandra. Untuk tahun 2020-2021 ini saya akan mendampingi Pak Jajat untuk mengurusi di bidang kurikulum. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit memberikan informasi atau gambaran berkaitan dengan kurikulum yang ada di SMP Yosudarso. Harapan saya Bapak Ibu dapat memahami, dan jika ada pertanyaan nanti bisa menghubungi wali kelas atau saya. Selamat mengikuti. Jadi yang pertama saya akan sedikit menjelaskan sebenarnya apa itu kurikulum. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah sudah memahami apa itu kurikulum.
Jadi kalau misalnya kita perhatikan atau misalnya anak bertanya sebenarnya kurikulum itu apa sih? Nah, kurikulum itu adalah seperangkat mata pelajaran yang terdiri dari beberapa mata pelajaran yang ada di suatu lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah SMP Yosudarso. Nah, di dalam mata pelajaran tersebut ada rancangan-rancangan yang akan diperoleh para siswa ya, dalam satu periode di jenjang pendidikan. Kalau di SMP minimal 3 tahun. Jadi seperti itu. Jadi penilaiannya mau seperti apa? Nah, penilaian yang akan kita berikan ada beberapa aspek. Yang pertama bisa dilihat di layar. Yang pertama adalah penilaian spiritual. Penilaian spiritual berarti siswa harus mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Mohon maaf di SMP Yosudarso karena menganut kepercayaan Katolik, tapi kita tidak memaksa para siswa untuk harus mengikuti keyakinan Katolik. Jadi tetap pada keyakinan masing-masing, tetapi cara pengajaran kita, cara pengajaran dengan cara Katolik. Contohnya kita mengadakan misa Jumat pertama, kemudian mengadakan paduan suara. Nah, harapannya para siswa dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan baik dan penuh tanggung jawab. Baik, untuk berikutnya yaitu aspek yang dinilai adalah aspek sosial atau penilaian sosial. Penilaian sosial atau aspek-aspek yang akan kita nilai pada penilaian sosial antara lain adalah toleransi, tanggung jawab, kerja keras, disiplin, dan rendah hati. Ya, kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek nilai pengetahuan. Di SMP Yosudarso terdapat 12 mata pelajaran yang harus diikuti oleh putra-putri dari Bapak Ibu sekalian. Adapun mata pelajaran yang ada di SMP Yosudarso meliputi yang pertama adalah Pendidikan Agama Katolik, kemudian yang kedua adalah PPKN, yang ketiga adalah Bahasa Indonesia, yang keempat Matematika, kemudian ada IPA, IPS, Bahasa Inggris, SBK, PJOK, Prakarya, Bahasa Sunda, serta Bahasa Mandarin. Jadi kalau di total dalam per minggunya yaitu 27 jam pelajaran per minggu. 27 jam pelajaran per minggu. Jika kalau di rata-rata kita ada 5 hari pembelajaran KBM, maka satu harinya ada 6 jam pelajaran dan ada juga 5 jam pelajaran. Bapak Ibu, di dalam setiap mata pelajaran yang kami berikan, tadi ada 12 mata pelajaran, itu siswa harus dituntut memperoleh nilai minimal. Harapannya memperoleh nilai minimal, tetapi tidak memungkinkan siswa akan mencapai nilai maksimal. Nah, nilai minimal dari setiap mata pelajaran yang ada di SMP Yosudarso itu berbeda-beda. Dari kelas 7, kemudian kelas 8, serta kelas 9. Kita lihat di tabel bahwa nilai KKM atau kriteria ketuntasan minimal dari kelas 7, nilai minimal yang diperoleh adalah 70. Nilai 70 itu untuk mata pelajaran matematika, kemudian mata pelajaran IPA, IPS, bahasa Inggris, bahasa Sunda, serta bahasa Mandarin. Sedangkan jika putra-putri Bapak Ibu naik ke kelas 8, maka KKM akan naik sesuai dengan tingkatan. Bukan berarti naik karena naik kelas kemudian nilainya naik, tetapi harapannya pengetahuan akan semakin meningkat.
Jadi untuk kelas 8 KKM-nya yang tadinya 70 menjadi 72. Sedangkan jika putra-putri Bapak Ibu naik ke kelas 9, maka KKM minimal yang harus diperoleh yaitu 75. Kemudian bagaimana cara menentukan KKM? Setiap mata pelajaran itu pasti memiliki kriteria dalam menentukan KKM. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah daya dukung dari setiap mata pelajaran tersebut, kemudian indeks siswa, kemudian materi atau penguasaan materi dari setiap KD tersebut. Jadi akan menghasilkan nilai KKM. Nah, pada kali ini kita akan mencoba mensimulasikan cara menentukan nilai atau cara memperoleh nilai. Kita ambil contoh nilai agama untuk siswa A. Tetapi perhitungan nilai yang ada di SMP Yosudarso adalah sebagai berikut. 50% dari rata-rata ulangan harian ditambah 25% dari nilai PTS atau tengah semester ditambah 25% dari nilai PAS atau PAT. Kemudian kita kembali lagi cara menghitung, contohnya adalah nilai agama untuk siswa A. Nilainya ulangan harian itu ada 3 kali, yaitu ulangan harian pertama 75, ulangan harian kedua 70, dan ulangan harian ketiga 72. Kalau di rata-rata kemudian dikalikan 50%, hasilnya adalah 36. Ditambah 25% dari nilai PTS yaitu 80, dan ditambah 25% dari nilai PAT atau PAS yaitu 85. Total keseluruhan nilai agama siswa A yaitu 77,25. Jika dipredikatkan maka akan memperoleh nilai C. Bagaimana cara menentukan predikat? Berdasarkan perhitungan kami bahwa 91 sampai dengan 100 itu siswa akan memperoleh nilai A. Kemudian 81 sampai dengan 90 akan memperoleh nilai B. Kemudian 71 sampai dengan 80 itu akan memperoleh nilai C, dan di bawah 70 akan memperoleh nilai D. Untuk ini adalah perhitungan predikat untuk kelas 7. Sedangkan untuk perhitungan predikat kelas 8 serta kelas 9 tentunya akan berbeda. Dikarenakan seperti yang tadi disampaikan di awal, karena adanya peningkatan KKM. Baik, untuk kemudian di samping ada nilai pengetahuan, tentunya ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan apa saja yang ada di SMP Yosudarso? Yang pertama adalah nilai proyek, berupa proyek, yaitu penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Maksudnya adalah misalkan mata pelajaran tertentu kemudian menugaskan anak untuk membuat suatu hasil karya dengan waktu yang telah ditentukan. Misalkan kurun waktunya biasanya 1 minggu, maka dalam waktu 1 minggu tersebut anak harus menyelesaikan tugas. Nah, nanti nilainya akan masuk kepada nilai proyek. Kemudian untuk nilai yang kedua, nilai keterampilan yang kedua yaitu nilai praktik. Nilai praktik adalah penilaian berupa keterampilan dalam proses pembelajaran atau keterampilan selama proses pembelajaran. Berbeda dengan nilai proyek yang tadi, kalau nilai praktik itu di hari itu juga harus segera selesai. Contohnya mengenai tanya jawab, kemudian tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang sangat singkat atau hari itu juga. Selain ada nilai proyek dan nilai praktik, maka nilai yang ketiga adalah nilai produk. Nilai produk adalah penilaian dalam menghasilkan karya tertentu. Nah, nilai-nilai seperti ini biasanya
lebih banyak dominan di nilai-nilai prakarya atau nilai SPK, di mana siswa dituntut untuk menghasilkan suatu karya. Kemudian nilai keterampilan yang terakhir yaitu nilai portofolio. Portofolio sendiri merupakan sampel atau karya-karya terbaik dari para putra-putri Bapak Ibu dari setiap mata pelajaran yang ada. Sebagai contoh atau gambaran simpelnya, gambaran sederhananya, dari setiap mapel pasti akan menghasilkan suatu keterampilan. Nah, keterampilan tersebut hendaknya disimpan dengan baik. Nah, setelah disimpan, maka nanti jika Bapak Ibu guru menanyakan, anak dapat menunjukkan hasil karya tersebut. Nah, ini merupakan nilai portofolio atau nilai dalam kerapian mengumpulkan atau menyimpan tugas-tugas dari putra-putri Bapak Ibu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kurikulum atau berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan mata pelajaran yang ada di SMP Yosudarso. Sekali lagi, jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau membutuhkan pemahaman yang lebih detail, bisa menghubungi saya, menghubungi Bapak Kepala Sekolah, atau melalui wali kelas masing-masing. Kita ketemu lagi dalam sosialisasi yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Chandra, informasi dari kurikulum. Selanjutnya kita akan lanjutkan informasi dari kesiswaan. Silahkan kepada Pak Jansen untuk informasinya. Selamat pagi Bapak Ibu dan wali orang tua siswa-siswi SMP Yosudarso Bandung. Perkenalkan, nama saya Jansen Ginting. Saya diperbantukan di SMP Yosudarso bagian kesiswaan. Pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tata tertib pembelajaran jarak jauh atau PJJ, sering juga disebut PDR, belajar dari rumah, tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama, saya akan menjelaskan manajemen kesiswaan atau murid. Seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu terhadap seluruh peserta didik dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan agar dapat mengikuti proses belajar mengajar secara efektif dan efisien mulai dari penerimaan peserta. Ini adalah manajemen kesiswaan yang bersangkutan dengan murid. Berikutnya, saya akan menjelaskan tata tertibnya. Pertama adalah tepat waktu. Jadi Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, kita akan menerapkan selama PJJ ini untuk tepat waktu dalam segala hal. Jadi tertib waktu ya atau tepat waktu. Nanti secara umumnya kita bisa ketemu kalau sudah normal. Tertib waktu itu apa saja yang harus perlu kalian pahami? Yang pertama, siswa wajib mengikuti KPM selama belajar dari rumah atau BDR atau pembelajaran jarak jauh PJJ selama 5 hari sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Ini yang pertama. Jadi harus mengikuti ya KPM selama belajar dari rumah selama 5 hari. Yang kedua, kegiatan belajar di rumah atau PJJ dilaksanakan pada pukul 7 sampai dengan 11.30 WIB. Jadi ini harus anak-anak perhatikan dengan baik. Yang ketiga, siswa tidak diperbolehkan bermain di luar rumah selama KBM pembelajaran jarak jauh berlangsung. Ya, jadi selama KBM anak-anak tidak boleh bermain. Jadi harus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Yang keempat, siswa harus mengikuti protokol kesehatan selama mengikuti kegiatan belajar di rumah atau PJJ. Jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan di rumah. Yang kelima, siswa istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan pada jadwal PJJ. Jadi sesuai jadwal baru anak-anak bisa istirahat. Yang keenam, 1 jam pelajaran berlangsung selama 40 menit. Itu yang keenam.
Yang ketujuh, persiapkan segala kebutuhan PJJ dengan baik, kuota, laptop, dan HP. Jadi anak-anak terkadang permasalahan jaringan atau kuota, jadi anak-anak harus mengusahakan mencari provider atau kartu berlangganan yang murah, ya, supaya anak-anak bisa mengikuti PJJ nanti dengan baik. Yang kedelapan, siswa setiap hari wajib melakukan presensi dan upload foto dengan link yang sudah diberikan oleh sekolah. Ini juga sangat penting sekali. Jangan sampai lupa untuk mengisi presensi dan mengupload foto, ya, setiap hari ke link yang sudah dibagikan oleh sekolah, ya. Jadi harus mengisi absensi dengan baik. Yang 9, pengumpulan tugas harus tepat waktu sesuai dengan yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru mapel melalui Google Classroom. Jadi setiap pengumpulan tugas, anak-anakku, jangan menunda, ya. Setiap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru selesaikanlah dengan baik sesuai waktu yang sudah ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin kamu sampaikan, silakan sampaikan di Google Classroom atau langsung japri ke Ibu Bapak guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang 10, segala bentuk informasi yang berkaitan dengan KBM atau tugas serta informasi akan disampaikan melalui Google Classroom. Jika kelas memiliki WhatsApp group, maka wajib digunakan untuk kepentingan pembelajaran saja. Jadi di sini Bapak ingatkan kembali, grup yang sudah ada Bapak Ibu guru mata pelajarannya, silahkan digunakan hanya untuk kepentingan belajar. Jadi kalau anak-anak ingin membuat grup di luar dari grup Bapak Ibu guru, silahkan. Jadi hanya digunakan untuk kepentingan belajar saja. Yang 11, jika ada kendala atau permasalahan terkait pembelajaran jarak jauh, silahkan konsultasi dengan Bapak Ibu wali kelas atau kesiswaan. Jadi jika ada kendala atau permasalahan, mungkin kamu tidak bisa hadir karena sakit atau karena izin, silahkan konfirmasi, ya. Silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas atau langsung ke kesiswaan. 12. Selama kegiatan PJJ berlangsung dari rumah, maka secara otomatis kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Jadi selama kita masih PJJ, ekstrakurikuler kita ditiadakan sampai nanti kembali normal dan kita kembali masuk. Di situ kalau pemerintah sudah mengizinkan, maka kita akan melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Berikutnya adalah tertib berpakaian dan berpenampilan. Nah, ini sangat penting anak-anakku, apalagi anak-anak kelas 7, 8, 9 adalah anak-anak yang cantik dan ganteng. Berarti harus berpakaiannya, berpenampilannya juga harus dengan baik, ya, dengan rapi. Nah, di sini ada foto-foto kakak-kakaknya atau teman kelasnya, ya, kelas 8 dan kelas 9, kakak kalau untuk kelas 7. Nah, ini dia. Jadi berpenampilan dengan rapi, ya. Oke. Ya, yang pertama, siswa wajib berpakaian seragam sekolah selama mengikuti belajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh. Jadi, anak-anakku setiap hari harus memakai seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Ya, jangan berpakaian di luar dari seragam kita. Artinya sama seperti keadaan normal karena kamu juga mengikuti pembelajaran. Ya, walaupun secara daring tapi tetap harus menggunakan seragam sekolah. Yang kedua, jadi seragam yang kita gunakan hari Senin itu adalah siswa berpakaian putih biru dan rompi. Ya, ini yang kedua. Yang hari berikutnya, hari Selasa, siswa berpakaian kaos pink dan biru. Yang C, hari Rabu, siswa batik dan biru. D, hari Kamis, pakaian Hyunda. Dan E, hari Jumat, pramuka. Ini adalah pakaian kita selama 5 hari ke depan. Yang ketiga, siswa kelas 7 sementara menggunakan seragam SD sampai seragam SMP dibagikan. Jadi anak-anakku kelas 7 tetap menggunakan seragam SD sampai menunggu seragam SMP dibagikan. Yang keempat, siswa wajib berpakaian rapi dengan baju dimasukkan ke dalam celana dan rok. Ya, jadi siswa itu harus rapi. Kalau kamu rapi, terbiasa rapi dari sekarang, maka itu akan menjadi baik ke depannya. Nah, ini yang harus diingat. Tata tertib ini akan berlaku selama PJJ berlangsung.
Jika keadaan sudah normal, maka tata tertib akan kami sampaikan secara umum. Nah, jadi Bapak Ibu, orang tua wali siswa siswi SMP Yosudarso, ini adalah tata tertib selama PJJ yang kami sampaikan dari sekolah kami SMP Yosudarso. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita bisa bekerja sama untuk mendidik anak kita menjadi anak-anak yang dibanggakan, anak-anak yang berprestasi. Jika Bapak Ibu, orang tua wali siswa ada keluhan atau ada permasalahan mengenai PJJ, monggo silahkan disampaikan kepada Bapak Ibu wali kelas atau kepada kesiswaan secara langsung mengenai permasalahan selama PJJ. Kami dengan senang hati akan menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu orang tua wali siswa. Dengan demikian, terima kasih. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Johnson untuk informasi dari kesiswaan. Selanjutnya ada informasi mengenai seragam sekolah kelas 7 kepada Ibu Lucy. Dipersilahkan untuk informasinya. Terima kasih kepada Ibu Lucy untuk informasi yang berkenaan dengan seragam sekolah murid SMP Yosudarso. Selanjutnya kita sudah berada di penghujung acara parenting semester 1 atau semester gasal di tahun pelajaran 2020-2021. Nah, sebelum kita menutup acara, baiknya kita menutup acara dengan doa penutup yang dipimpin oleh Miss Febri. Kepada Miss Febri dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita mengakhirinya dengan mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang Maha Kasih, syukur yang kami aturkan kepadamu karena Engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Terima kasih karena parenting pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Semoga apa yang sudah kami bicarakan, apa yang sudah kami rencanakan, sungguh-sungguh boleh terrealisasi untuk kemajuan dan perkembangan sekolah kami. Berkatilah kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Semoga apa yang kami kerjakan, apa yang kami laksanakan boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Berkatilah segala usaha dan pekerjaan kami, bagi yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Dan berkatilah juga anak didik kami dimanapun mereka berada. Semoga mereka selalu semangat dalam mengikuti PJJ meskipun lewat daring. Bunda Maria, doakanlah kami, dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak-Bapak, demikian rangkaian acara parenting SMP Yosudarso. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada masukan serta saran dari Mama Papa untuk pembelajaran selama PJJ ataupun untuk kemajuan sekolah SMP Yosudarso, silakan. Di bawah ini ada link, silakan Mama Papa isi dan memberikan masukan serta saran untuk kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat siang. 1, 2, 3, come on!